Assalamualaikum semuanya. Ini suara aku kedengeran ya? Jadi, hari ini aku lagi di laboratorium. Ini sebenarnya hari Sabtu dan lab itu nggak buka. Tapi karena aku ngelabnya di tempat dosen, jadi ini buka gitu. Karena aku mau nyiapin bahan buat hari Senin. Jadi hari Senin aku tinggal analisis aja. Terus aku hari ini pengen nimbang dan bersihin ini wadah-wadah gitu. Jadi ini adalah asorbat yang aku gunakan. Ini namanya metilen biru. Sebenarnya dia bentuknya padat kayak gini. Ini aslinya, terus aku larutin baru seperti ini. Nah, warnanya tuh beda. Nandakan kalau yang lebih tua berarti konsentrasinya lebih tinggi. Kalau yang muda kayak gini berarti dia konsentrasinya rendah, karena dia sudah diabsorpsi atau sudah diserap gitu. Nah, itu yang aku teliti. Jadi aku tuh bikin bahan buat menyerap zat warna ini kayak gitu. Sebanyak ini yang harus aku cuci. Ini saatnya mencuci. Biar lebih berbobot, saya sambil cerita. Aku tuh sering merasa banyak sekali orang Muslim. Indonesia tuh kan mayoritas Muslim, tapi kebanyakan dari kita atau mereka itu tidak punya pendirian. Maksudnya mereka tuh diatur oleh mayoritas. Jadi kalau mayoritas banyak yang melakukan itu menjadi satu hal yang biasa, padahal sebenarnya itu salah. Misalnya pacaran itu fine-fine aja gitu misalnya. Ya emang sih sebenarnya sekarang itu kan fine-fine aja. Sekarang itu sudah biasa karena mayoritas melakukannya. Jadi orang tuh kayak semakin bingung, hal yang benar itu apa, yang salah itu apa gitu. Sebenarnya kan itu alasan agama itu datang untuk menunjukkan kebenaran dan kesalahan. Benar itu seperti apa dan salah itu seperti apa. Karena kalau kita berdasarkan pikiran manusia itu beda-beda. Kayak menurut aku ini salah, tapi menurut yang lain itu benar gitu. Makanya kan sebenarnya agama tuh datang untuk itu, salah satunya. Tapi banyak sekali mereka tidak punya pendirian yang melakukan sesuatu berdasarkan apa yang mayoritas lakukan. Jadi kalau mayoritas banyak yang ngelakuin A, kita akan sama-sama beranggapan kalau itu benar, kalau itu nggak apa-apa, karena banyak yang ngelakuin gitu. Jadi kita menormalkan hal itu, padahal itu tidak normal gitu. Salahnya itu tidak dilandaskan kepada ilmu. Itu kenapa saya tuh baru menyadari ya, kenapa Allah itu bilang kenapa Allah itu mewajibkan manusia untuk belajar, untuk menuntut ilmu, bahkan wajib daripada sholat sunnah gitu. Karena dengan ilmu kita tahu kebenaran itu seperti apa. Saya rasa itu kenapa agama itu perlu dan kenapa agama itu datang gitu. Agama itu datang salah satunya kenapa Islam itu ada, karena semua hal yang kita lakukan itu sebenarnya sudah diatur. Tapi sekarang banyak sekali orang Islam berislam tapi dia tidak belajar. Maksudnya dia tidak menuntut ilmu, sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Sebenarnya menuntut ilmu tuh pertama buat dia tahu yang benar itu apa, yang salah itu apa. Dan juga cara kita untuk beribadah kan harusnya dengan ilmu ya. Misalnya kita sholat, gimana kita mau sholat kalau kita nggak tahu ilmunya, kita nggak tahu rukunnya, nggak tahu apa yang batalkannya. Dan tapi keterbatasan kita itu hanya mempelajari hal-hal itu aja. Padahal sebenarnya aturan Islam itu bukan cuman aturan dalam sholat, aturan dalam puasa, tapi dalam segala hal. Cara kita berbicara, cara kita beraktivitas, cara kita tidur, bahkan semua hal dari bangun tidur sampai bangun negara. Itu kategori apa sih? Jadi sebenarnya semua hal itu sudah diatur. Benar salahnya itu sudah ada gitu. Yang mengatur, yaitu Allah. Gak mungkin manusia membuat aturan buat mereka sendiri gitu. Kayak misalnya, kalian bayangin lah, orang main game
misalnya aku bikin game, pasti yang berhak ngatur itu aku dong, karena aku yang bikin gitu. Masa yang main yang ngatur game itu sendiri, karena yang main banyak berarti aturannya banyak dong, kan aneh gitu kan. Jadi makin gak jelas gitu. Yang baru menyadari aja, banyak sekali orang Islam yang tidak benar-benar punya pendirian melakukan sesuatu itu berdasarkan hukum Allah, tapi hanya berdasarkan mayoritas melakukan itu. Dan semakin kita mengikuti hal itu, kita tuh semakin bebas lah rasanya. Banyak orang melakukan hal itu jadi tuh terkesan biasa. Ntar ya, aku mau bilas dulu. Nah, ini sebenarnya tanganku udah keriput. Kan ada kan orang bikin konten, zina itu tidak terkesan haram, padahal itu haram, tapi yang haram tuh cuma babi gitu. Kenapa? Bisa jadi karena balik tadi ke mayoritas, nggak banyak orang muslim yang makan babi, jadi babi itu tetap terkesan haram. Sementara banyak kok muslim yang zina dan itu menjadi hal yang biasa, jadi keharamannya itu mulai mudar, padahal hukumnya tetap sama, haram adalah haram gitu kan. Tangan saya sudah keriput karena nyuci sebanyak ini. Oke, nah jadi aku mau nimbang, tapi kalau nimbang itu dia nggak boleh hidup kipas angin. Karena angin itu nanti bikin beratnya itu nggak konstan. Jadi ini timbangannya, dan ini adalah materialku. Ini material pertama, 1. Ini material yang kedua. Ini adalah material yang ketiga. Jadi aku bikin 3 material ini. Nanti aku bandingin gitu kehebatan mereka dalam menyerap zat warna yang tadi. Sekarang jam 11 kurang 2, jadi hampir 1 jam aku nimbang. Itu lumayan cepat sih bagi aku untuk sebanyak ini. Ini tuh ada 28 sampel. Dan untuk lanjutan yang tadi, aku baru kepikiran juga. Kan tadi bisa jadi permasalahan itu karena mayoritas. Bisa jadi juga cara penyelesaiannya itu, kalau menurut aku ya, bisa dengan lingkungan. Kalau nggak salah itu ada di podcastnya Ustadz Nurudin. Beliau bilang kalau lingkungan itu emang sangat berpengaruh itu. Dan beli referensinya tuh nggak selalu dari orang muslim, teman-teman bisa baca buku Atomic Habit gitu. Jadi sebenarnya yang paling berpengaruh itu bukan motivasi dalam diri, tapi yang paling berpengaruh dalam kita membentuk kebiasaan baru adalah lingkungan. Jadi karena kita akan cenderung mengikuti lingkungan kita dan cenderung mengikuti apa yang sering kita lihat gitu, apa yang sering kita konsumsi. Karena kenapa sih itu jadi normal? Karena kita ngelihat itu kalau nggak di lingkungan kita sendiri ya, bisa jadi karena sosial media. Nah, jadi sosial media kan bisa dikatakan lingkungan juga. Jadi kita emang benar-benar harus hati-hati dengan lingkungan kita. Nah, coba ubah lingkungan kita ke hal-hal yang baik, dan cara merubahnya adalah minta sama Allah. Kita tuh sering kayak gitu. Jadi saya pengen punya guru, saya pengen punya temen yang bisa ngingetin saya dalam ibadah, saya pengen punya pasangan yang bisa ngedeketin saya sama Allah, karena itu lingkungan gitu. Gitu sih. Jadi bisa ubah dari lingkungan kita dan juga belajar. Nah, yang aku lakuin sekarang itu, aku sedang ngelipat material ini kayak di tempat wadah kayak gini, ala-ala obat gitu. Jadi ini aku nimbangnya tuh 0,02 gram. Nanti ketika aku mau running, aku tinggal masukin aja gitu, nggak nimbang-nimbang dari awal lagi, karena banyak banget yang harus ditimbang. Mungkin itu aja, daripada videonya kepanjangan. Kayaknya aku juga udah habis topik dan pengen fokus buat nimbang, karena aku harus pulang sebelum zuhur. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Maaf juga aku jarang upload, karena aku tidak merasa aku YouTuber, jadi aku tidak merasa aku perlu upload terus. Itu aja. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.